Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada video ini Kak Salsa dan teman-teman akan menjelaskan sedikit tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk adik-adik kelas 1 nih. Apa saja sih yang dibahas pada tema ini? Yang pertama ada tubuh manusia, yang kedua ada panca indera, dan yang ketiga ada cara-cara merawat tubuh. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, tubuhku. Apa itu tubuh? Tubuh adalah semua anggota yang ada pada diri kita. Tubuh merupakan ciptaan Tuhan, dan tubuh memiliki fungsi serta kegunaan masing-masing. Kita masuk kepada bagian-bagian tubuh. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa bagian tubuh. Yang pertama ada dahi, selanjutnya ada mata, ada hidung, ada mulut, ada bahu, ada kaki, ada kepala, ada telinga, ada pipi, ada jari, ada tangan, dan ada dagu. Di sini Kak Salsa beri waktu adik-adik buat menghafalkan ya. Videonya boleh di-pause dulu. Kalau sudah dihafalkan, selanjutnya teman-teman ayo tunjukkan bagian tubuh. Di manakah letak jari? Tepat sekali. Di manakah letak kaki? Benar. Di manakah letak bahu? Yeay. Di manakah letak mata? Pintar. Di manakah letak pipi? Good. Di manakah letak dagu? Pintar. Yeay teman-teman. Bagian-bagian tubuh hanya itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh panca indera oleh Kak Ari. Halo teman-teman semuanya. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang panca indera. Nah, alat indera pada manusia itu ada 5 yang biasa disebut dengan panca indera. Nah, panca indera sendiri ini mempunyai fungsi dan kegunaan yang sangat banyak nih pada tubuh manusia. Nah, panca itu artinya apa teman-teman? Panca itu artinya 5, sesuai dengan 5 indera manusia, dan indera sendiri adalah alat bantu untuk merasa, mencium, mendengar, melihat, dan merasakan sesuatu secara naluri. Baik, untuk panca indera sendiri merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Gimana teman-teman, udah tahu belum apa aja sih 5 panca indera yang dimiliki oleh manusia? Nih, kakak kasih lihat ya gambarnya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah pada tahu belum? Oke, kakak lanjut ya. Macam-macam panca indera pada manusia. Ada indera penglihatan, indera pembau, indera pendengaran, indera perasa, dan indera peraba. Indera penglihatan pada manusia itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Indera penglihatan pada manusia ialah mata. Selanjutnya, indera pembau pada manusia. Gimana udah pada tahu teman-teman? Indera pembau pada manusia adalah hidung. Selanjutnya, indera pendengaran pada manusia ialah telinga. Indera perasa pada manusia ialah lidah. Dan indera peraba pada manusia ialah kulit. Selanjutnya, indera penglihatan pada manusia, mata. Gimana nih teman-teman? Coba rasakan dulu, tutup matanya, langsung buka. Fungsi dari indera penglihatan pada manusia ialah untuk menerima gambar visual yang kemudian disalurkan ke otak, yang jadinya kita bisa melihat sesuatu objek teman-teman. Nah, coba lagi teman-teman tutup matanya, gelapkan, dan coba lagi. Jika dibuka matanya ada cahaya, dan dengan itu teman-teman bisa melihat suatu objek seperti pada gambar berikut ini nih. Gimana? Coba teman-teman rasakan lagi. Selanjutnya indera pendengaran, yaitu telinga. Coba teman-teman pegang telinganya, ditutup telinganya, atau didengung-dengungkan telinganya.
Baik, fungsi dari telinga adalah untuk menerima gelombang suara. Nah, seperti gambar ini nih. Coba teman-teman semua setel musik atau kencangkan volume video dari video ini. Nah, sudah terasa kan teman-teman? Untuk selanjutnya adalah indera pembau pada manusia, yaitu hidung. Nah, fungsi dari hidung adalah untuk merespon rangsangan bau. Coba nih teman-teman, di sini udah pada mandi atau belum nih? Coba yang belum mandi ya, rasakan tubuhnya, coba dicium aroma tubuhnya. Kira-kira aroma tubuhnya apa tuh? Nah, kalau yang udah mandi pastinya wangi ya. Nah, selain itu juga hidung juga berfungsi untuk bernafas pada manusia sebagai alat pernafasan. Nah, untuk selanjutnya adalah indera pengecap atau lidah. Indera pengecap atau lidah pada manusia mempunyai permukaan yang kasar dan berbentuk tonjolan kecil yang disebut papila. Nah, papila ini yang dapat membedakan rasa. Nah, fungsi dari indera pengecap sendiri ialah untuk membedakan rasa. Nah, berikut teman-teman coba bisa lihat, lidah dapat membedakan rasa manis, asam, pahit, dan asin. Coba nih teman-teman semua bisa dirasakan lidahnya. Kalau ada minuman teh manis di dekat teman-teman, bisa coba dirasakan, langsung dikecap-kecap gitu, pasti terasa manis. Oke, untuk selanjutnya adalah indera peraga atau kulit. Indera peraga atau kulit ini mempunyai fungsi untuk meraba tekstur, tekanan, gerakan, dan juga rasa sakit. Indera peraga pada kulit manusia ini mempunyai banyak fungsi, seperti untuk pelindung terluar pada tubuh manusia, untuk menjadi tempat ekspresi seperti mengeluarkan keringat, dan untuk mengatur suhu tubuh pada manusia. Kulit sendiri juga dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan juga rasa sakit. Dan pada indera peraga ini juga di dalamnya terdapat ujung-ujung syaraf peraba. Coba nih teman-teman, rasakan, bisa dicubit tangannya atau dicubit pipinya. Nah, terasa sakit kan? Nah, itulah karena kulit mempunyai syaraf-syaraf peraba yang dapat merasakan rasa sakit. Berikutnya adalah cara merawat tubuh. Nah, adik-adik, apa sih bagian tubuh apa saja yang harus kita rawat? Nah, yang pertama yaitu adalah mencuci tangan. Kenapa sih cuci tangan itu penting? Karena cuci tangan adalah suatu kegiatan untuk membersihkan tangan kita. Nah, kenapa sangat penting? Karena tangan kita digunakan untuk memegang segala hal ataupun menyentuh segala hal. Nah, dan itu yang kita sentuh atau kita pegang itu belum tentu bersih. Nah, maka dari itu untuk menjaga kesterilan dan kita perlu mencuci tangan untuk menghindari kuman dan penyakit. Nah, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah untuk mencuci tangan yang baik dan benar? Jadi, yang pertama, kita siram kedua telapak tangan dengan air yang bersih. Kemudian yang kedua, gunakan sabun secukupnya hingga rata ke permukaan tangan. Yang ketiga, gosok punggung tangan dan sela jari tangan kiri dan kanan. Yang keempat, pastikan ujung jari hingga bagian kuku kalian terkena sabun. Kemudian yang kelima, genggam ibu jari dan basuh dengan cara memutar. Dan yang terakhir, pastikan kalian bilas telapak tangan kalian hingga bersih, lalu keringkan menggunakan lap ataupun tisu kering. Kemudian ada lagi nih anggota tubuh yang harus dirawat, yaitu apa? Kuku. Nah, kenapa sih kok kebersihan kuku itu sangat penting? Nah, apa dampaknya sih kalau kita tidak menjaga kebersihan dari kuku? Kuku memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung dari ujung jari. Kemudian kuku juga memberikan sensitivitas daya sentuh. Nah, apa sih dampak kalau kita ini tidak membersihkan kuku? Jadi yang pertama, kukunya menjadi sarang kuman dan penyakit. Nah, pasti adik-adik tidak mau dong kalau kuku kalian menjadi sarang kuman dan penyakit karena tidak dibersihkan. Dan kedua, kuku kita tidak enak dipandang jika kotor dan panjang. Jadi sebaiknya kita rajin membersihkan kuku supaya tidak menjadi sarang kuman dan penyakit dan enak untuk dipandang. Nah, kemudian apa saja sih manfaat kalau kita ini membersihkan kuku? Yang pertama, kuku kita menjadi enak dan bersih dan terlihat lebih rapi.
Kemudian yang kedua, enak untuk dipandang. Yang ketiga, itu menandakan kita ini menjadi anak yang bersih. Dan yang keempat, tidak mudah sakit karena kita rajin membersihkan kuku. Cara merawat kebersihan kuku. Yang pertama, kita potong kuku secara teratur, tidak terlalu dalam dan tidak melebihi batas ujung kuku dan bagian kulit yang menyangga ujung kuku. Kedua, kita jangan menyongkel sisi kuku yang berbatasan dengan kulit karena dapat menyebabkan infeksi jika terluka. Kemudian yang ketiga, bersihkan kuku setiap mandi dengan sabun dan gosok sela-sela jari hingga bersih. Sekarang kita akan mempelajari tentang cara menjaga kebersihan mulut. Bagaimana ya cara menjaga kebersihan mulut? Ada yang tahu? Ya, betul. Cara menjaga kebersihan mulut salah satunya adalah dengan menggosok gigi. Gimana sih cara menggosok gigi yang benar? Langkah pertama menjaga gigi dengan benar adalah mengikat dengan gerakan melingkar berlawanan dengan arah jarum jam selama 20 detik. Mulailah dengan menyikat gigi dari sisi depan gigi di salah satu sisi mulut. Setelah menyikat gigi bagian atas dan bawah, jangan lupa membersihkan lidah. Kira-kira kalau kita tidak gosok gigi, apa ya yang akan terjadi? Itu yang akan terjadi bila kamu tidak rajin menggosok gigi. Gigi akan berlubang, akan berkarat, bau nafasmu tidak enak. Siapa di sini yang jarang gosok gigi? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebersihan badan. Salah satu cara membersihkan badan yaitu dengan cara mandi. Di sini siapa yang jarang mandi? Ayo. Terus ini yang akan terjadi bila kamu jarang mandi. Siapa nih di antara kalian yang malas mandi? Jangan sampai seperti pria di atas ini ya, memiliki bau yang tidak enak, giginya juga. Ih, siapa yang mau jadi seperti ini? Gak ada kan? Jadi, kalian harus rajin-rajin mandi dan menjaga kebersihan tubuh kalian. Keramas. Di sini siapa nih yang jarang keramas? Ayo ngaku. Ini nih, akibat kamu jarang keramas. Kepala akan terasa gatal, berbau tidak enak, rambut akan menjadi lepek. Jadi, di sini siapa nih yang masih jarang gosok gigi, jarang mandi, jarang keramas? Ih, awas ya kalian, bisa-bisa kalian jadi seperti. Mari kita merawat tubuh kita dengan rajin menggosok gigi, mandi, dan juga keramas. Nah, adik-adik, berikutnya ada cara menjaga mata. Adik-adik pasti sudah tahu kan seberapa penting sih mata itu untuk kita. Jadi, mata juga harus dijaga. Nah, adik-adik, cara untuk menjaga mata itu ada beberapa nih. Yuk kita simak videonya. Yang pertama adalah duduk dengan benar. Loh, memangnya duduk ada yang salah ya? Ada dong. Terus, gimana sih cara duduk dengan benar? Nah, adik-adik bisa lihat gambar ini ya. Jadi, kalau adik-adik itu duduk baik pada saat membaca, menulis, menggambar, maupun kegiatan yang lainnya, posisi punggung itu harus lurus ya, tidak boleh melengkung seperti gambar yang satu ini. Yang kedua, jangan membaca di tempat yang redup. Adik-adik, membaca itu harus dilakukan di tempat yang terang. Membaca tidak boleh dilakukan di tempat dengan cahaya yang redup karena dapat merusak mata kita. Kegiatan lain seperti menulis, belajar, dan lain-lain juga tidak boleh dilakukan di tempat yang redup ya. Kemudian pada saat membaca buku, jarak antara mata dengan buku tidak boleh terlalu dekat ya adik-adik, karena bisa membuat mata kita sakit. Jadi, jika kita membaca buku, maka jarak antara mata dengan buku itu harus sesuai, seperti gambar yang satu ini. Nah, berikutnya yang ketiga adalah banyak makan buah dan sayur mayur. Nah, adik-adik, buah dan sayur itu banyak mengandung manfaat loh untuk tubuh kita, salah satunya untuk menjaga kesehatan mata. Jadi, kalau kita ingin menjaga kesehatan mata, kita itu harus banyak makan buah dan sayur seperti wortel, brokoli, bayam, pisang, mangga, dan lain-lain. Mata sudah,
Gigi sudah, badan sudah, tangan dan kuku juga sudah. Selanjutnya, apa nih adik-adik? Jadi selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menjaga kesehatan kulit dan kesehatan tubuh kita. Pertama adalah berolahraga. Berolahraga dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, adik-adik bisa melakukan olahraga-olahraga sederhana di sekitar lingkungan rumah, seperti lompat tali, senam, bersepeda, jalan-jalan, dan lain-lain. Olahraga-olahraga tersebut bisa adik-adik lakukan bersama dengan keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang adik-adik supaya adik-adik tidak merasa bosan di rumah. Selanjutnya ada makan makanan bergizi dan minum air putih. Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung vitamin, mineral, protein, dan zat lainnya yang diperlukan oleh tubuh. Contoh makanan bergizi itu ada sayuran, buah-buahan, daging, ikan, telur, susu, dan lain-lain. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu makan makanan yang bergizi dan minum air putih untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung materi nih. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi dulu yuk. Judulnya Dua Mata Saya. Adik-adik semuanya ikut menyanyi ya. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Dua tangan saya yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Dua telinga saya yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Cukup sekian video penjelasan dari kami terkait anggota tubuh, panca indera, dan cara merawat tubuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.